Saudara, terima kasih bagi Anda yang masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Intensitas hujan masih tinggi, ratusan rumah di Pandeglang kembali terendam banjir. Seorang balita di Kabupaten Serang tewas tertimpa reruntuhan rumah ambruk. Polres Bandara Soekarno-Hatta bongkar sindikat perdagangan orang. Meski sering mengakibatkan korban, namun aksi tawuran pelajar masih saja terjadi. Di Kabupaten Serang, 2 kelompok pelajar terlibat tawuran di Jalan Raya Petir, Kecamatan Tujung Teja. Akibat kejadian tersebut, seorang pelajar tewas setelah terkena senjata tajam pada bagian kepala. Korban tewas dalam penanganan di Puskesmas Kecamatan Petir. Setelah kejadian tersebut, polisi langsung mengejar para pelaku. Dari sekitar 30 pelajar yang terlibat tawuran, polisi sudah menetapkan 2 tersangka yang merupakan pelajar dari salah satu sekolah di Kabupaten Lebak. Salah satu pelajar telah ditangkap merupakan pelaku yang menewaskan korban. Setelah kejadian, para pelaku langsung menyembunyikan barang bukti senjata dengan cara dikubur. Pelaku mengaku melakukan tawuran setelah saling tantang di media sosial. Hingga saat ini polisi masih mengejar pelaku lain yang kabur setelah terlibat tawuran. Pukul 16.00 kami mendapatkan informasi bahwa ada seorang anak yang dibawa di Puskesmas Petir yang mengalami luka bacok setelah 10 menit sampai di rumah sakit dan meninggal dunia. Setelah itu Polsek Petir bersama Satreskrim Polres Subang melakukan penyelidikan dan didapatkan informasi bahwa yang bersangkutan merupakan korban tawuran yang terjadi di sekitaran Tujung Teja. Akibat kejadian tersebut, tersangka yang sudah ditangkap akan dijerat Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dengan ancaman 10 tahun penjara. Ariel Maranus dan Ahmad Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang. Mengantisipasi penyalahgunaan senjata api, Polresta Bandara Soekarno-Hatta menggelar pemeriksaan senjata api dinas yang dipegang oleh personil kepolisian. Satu persatu personil yang memegang senjata api diperiksa kelengkapannya. Pemeriksaan tersebut dimulai dari kelengkapan surat izin kepemilikan, jumlah amunisi hingga fisik senjata api. Pemeriksaan kelengkapan kepemilikan senjata api yang digelar secara masif ini dalam rangka mengantisipasi penyalahgunaan senjata api yang dimiliki para personil. Bandara Soekarno-Hatta melaksanakan kegiatan pemeriksaan dan pengecekan senjata api yang dipegang oleh personel-personel Polresta Bandara Soekarno-Hatta. Pemeriksaan dan pengecekan ini bukan hanya terhadap fisik senjata apinya, kebersihannya, kemudian memeriksa magazen peluru, tetapi juga untuk memastikan bahwa kondisi psikologi, kondisi emosi, dan kondisi-kondisi yang bersangkutan itu dalam keadaan sehat, tidak ada gangguan, tidak ada tekanan, sehingga itu akan mempengaruhi kualitas untuk mengontrol diri. Pemeriksaan senjata api ini akan terus dilakukan secara masif untuk memastikan kepatuhan terhadap standar operasional yang telah ditetapkan. Ariel Maradus dan Taufik Saleh melaporkan dari Kota Tangerang. Inilah detik-detik pelaku pembobol toko terekam CCTV di Desa Sentul, Kecamatan Keragilan, Kabupaten Serang. Para pelaku pembobol toko menggunakan mobil minibus. Pelaku berhasil masuk dengan cara merusak kunci toko dan menggasak isi di dalamnya. Hasil pencurian biasanya mereka jual ke penadah di Tangerang dan Jakarta. Polisi yang mendapatkan petunjuk langsung mengejar dan 4 pelaku diringkus tim Resmo Polres Serang di tempat persembunyiannya di Cipulir, Jakarta Selatan. Saat penangkapan, salah satu pelaku berusaha kabur dari tembok belakang. Polisi yang berada di lokasi langsung mengejar pelaku dan salah satunya dihadiahi timah panas. Kami berhasil mengamankan 4 orang, di mana 4 orang ini
berdomisili di Jawa Tengah. Berarti kan dari kelompok Jawa Tengah yang telah melakukan tindak pidana pencurian pemberatan di wilayah Serang, Kabupaten, khususnya di Keragilan. Selain itu juga dari pengakuan tersangka, mereka juga melakukan di wilayah Serang Kota, Pandeglang, Tangerang, dan juga beberapa daerah di wilayah Jakarta dan juga Bogor, Jawa Barat. Akibat perbuatannya, keempat pelaku dijerat pasal pencurian terancam 7 tahun penjara. Ariel Maranus melaporkan dari Kabupaten Serang.